Ah, gua lagi di danau untuk akhirnya ngobrol sama seseorang pelukis dari Tangerang apa Jakbar kan? Tongrong. Tangerang, dari Tangerang. Dia adalah sosok yang eksentrik dan lumayan di Instagram banyak postingan-postingan yang ah, lumayan kelihatan dengan pakaian-pakaian lucunya. Tapi sangat mendukung untuk akhirnya dari postur dia dan looks mendukung untuk akhirnya dia tampil eksentrik. Dan ternyata dia ini adalah aktif dalam melukis. Lu Fadlan apa ada panggilannya? Atau Fadlan aja atau Fadlan apa? Ayo untuk sekarang mah Fadlan aja sih gue. Nah ini dia adalah namanya Fadlan. Tepuk tangan. Ada es. Mungkin aja. Ah, Tapi ada es. Mungkin ini ya. Gue pernah kalau misalkan gue di dalam puisi, gue pengennya dipanggil seekor tapir es. Tapir. Tapir. Jadi ada satu tokoh yang lu suka ya untuk akhirnya jadi nama panggilan lu. Kayak siapa ya, serigala laki-laki jalang apa serigala jalang? Kairila. Bukan Kairila. Ada lah beberapa tokoh tuh yang mengibaratkan dirinya sebagai tokoh hewan. Binatang jalang. Binatang jalang. Siapa binatang jalang? Bukan. Anjing. Lupa gua. Pokoknya ada tuh binatang jalang. Sampai ada teman gua pembaca puisi juga, Hansen. Kalau nggak salah dia pernah pakai username tuh pejalan jalang atau apalah tuh. Gue pernah ngeliat username dia. Ada latar belakangnya sih kenapa gue mau dipanggil Tapir. seekor tapir ya gitu. Kenapa tuh? Seekor tapir es anjing binatang. Siapa sih yang membayangkan dirinya mau menjadi tapir? Iya sih. Hidung panjang, kecil, jelek, Makan semut. iya makan semut. cuma dia memiliki kulit yang keras walaupun dia jelek, memiliki kulit yang keras untuk membantai semua. Jadi pokoknya intinya banyak yang harus dibantai di atas dunia sini, atau enggak lo yang dibantai. Itu sih. Dan gue pengen tahu juga deh, kira-kira tapir tuh kalau misalkan diburu sama siapa ya? Sama harimau juga ya? What this? Sama harimau nggak bisa digigit. Iya juga sih. Dia tuh Asli. sama kayak terenggiling kan maksudnya? Iya, ya, mirip-mirip. Ininya punggung-punggungnya. Punggung itu untuk akhirnya dia lari dari kalau mau dimangsa. Dan dia tidak berkelompok. Dia tidak berkelompok. Dia tidak berkelompok. Kalau nggak salah ya, dia tidak berkelompok tuh ya. Kan binatang-binatang berkelompok tuh gajah, sapi, kambing, mamalia tuh kan. Lumba-lumba dan yang identik sama manusia itu tuh hewan yang identik sama manusia itu berkoloni sama kayak manusia gitu, bersosialisasi. Penguin tuh hidupnya selalu berkoloni. Dia tinggal bareng-bareng, nyari makan bareng-bareng. Penguin tuh identik sama kayak manusia. Secara gennya pun hampir mirip-mirip. Mamalia juga dia sih. Mamalia. Dan ada temen gue pelukis juga dari Jogja, alumni ISI kalau nggak salah dia. Dia tuh tokohnya penguin. Dia selalu ngegambar pun tokoh-tokoh di gambar dia penguin. Dan dia salah satu pelukis favorit gue yang dimana lukisan realis itu yang bener-bener kayak realis, apa ya, gue nggak bilang realis juga sih, apa ya, surrealis kayak kartun tapi detailingnya bagus, tapi dia pakai koas. Dia emang punya tokoh selalu menggambar penguin, atau emang dia di dalam imajinasi dia tokohnya penguin? Gue belum tanya itu. Tapi dia di setiap gambar, misalkan ada tokoh manusia gitu, tokoh orang, dia gambarnya penguin. Jadi di situ misalkan ada tokoh apa, jadi dia gambarnya penguin yang pakai topi polisi kah, atau penguin yang jadi masinis kereta. Jadi orang yang harusnya ada di gambar itu mungkin, tapi dia gambarinnya jadi penguin. Oke. Nah gue pengen tahu, kalau balik lagi ke lu, gue pengen tahu lu tuh secara interest tertarik sama lukisan atau akhirnya lu baru mulai ngelukis, distraksinya apa? Distraksi itu untuk akhirnya yang memacu lu. Kayak gue pengen ngelukis nih. Gue jadi pengen ngelukis gitu ya, latar belakang kenapa gue mau melukis gitu. Iya. Lu memulainya tuh dari karena hal apa? Jadi sebenarnya ya banyak sih, kayak
lain sih ya. Lagi-lagi keresahan apa yang dirasa saat itu. Cuma sebenarnya melukis itu gue pelarian sih ya. Gue sebenarnya lebih suka merangkai kata-kata. Merangkai kata-kata anjing. Oh berarti lu nulis tuh lebih dulu di hidup lu daripada ngelukis. Terus. Ketika ada imajinasi yang tidak bisa gue keluarkan untuk ditulis, tidak patut untuk ditulis gitu. Karena gue memiliki, nggak ngerti gue sih, di dalam diri gue tuh banyak yang gue nggak mengerti, yang sulit untuk orang lain mengerti gitu. Gue diri sendiri aja nggak ngerti gitu. Secara bahasa komunikasi kah atau secara apa? Untuk akhirnya menurut lu kayaknya gue nggak mengerti atau nggak, kayaknya orang ada hal beberapa orang tuh nggak ngerti soal gue tentang gue kayak gini. Dari segi komunikasi atau dari segi apa? Dari segi bahasa lu Segala kah? hal sih ya, maksudnya gue pernah punya gini ya, nggak tahu waktu itu gue lagi baca buku apa gitu. Cuma gue nggak suka sama apa yang gue lakuin aja gitu. Mau gue ngelakuin apa gitu gue nggak suka gitu. Jadi akhirnya gue menemukan dua hal yang gue suka gitu, yang sampai saat ini gue suka gitu. Melukis dan menggambar itu. Melukis Dan menulis. Iya, dan menulis lebih dahulu yang gue suka. Imajinasi ada yang gue nggak bisa curahkan dengan kata-kata karena terlalu brutal atau ugal-ugalan gitu. Gue melalui lukisan gitu, yang orang lain bebas untuk mengerti lukisan itu. Tapi tetap gue harus menjelaskan apa yang gue lukis gitu. Lukisan yang gue buat tetap harus ada penjelasannya. Selalu ada deskripsinya. Kalau misalkan nih dari pas lu ngelukis itu, pernah nggak akhirnya lu ngelukis tuh, lu nulis dulu, tulisan lu jadi, terus akhirnya dari tulisan itu lu visualin jadi lukisan? Oh des. Atau Ada. setiap lu ngelukis kayak gitu? Enggak setiap, cuma beberapa imajinasi gue memiliki kebersamaan dengan lukisan gitu. Beberapa tulisan gue memiliki kebersamaan dengan lukisan gitu. Akhirnya ada yang nyambung gitu. Sebenarnya perputaran itu aja sih ya, perputaran imajinasi gue yang menurut gue sekarang lagi tidak berkembang. Nggak berkembang banget gue asli. Apa dalam hal apa nggak berkembangnya? Apa ya? Gue juga menyayangkan gue cabut kuliah sih ya. Oh, Cabut kuliah. lu kuliah apa tadinya? Kuliah ambil sastra Indo. Sastra Indo. Untuk akhirnya lu mau nge-upgrade lah secara penulisan lu. Niatnya kuliah cuma bagaimana sih cara bikin buku yang benar untuk tidak Secara pakem-pakemnya. Iya, secara pakem-pakemnya lagi-lagi orang lain gitu. Akhirnya gue masuk kuliah, ternyata bukan tidak sesuai sih, emang guanya aja yang emang guanya aja kali ya. Abis itu cabut. Tadi apa pertanyaannya ya? Ya secara lu kuliah tuh, alasan lu kuliah untuk akhirnya sastra Indo. Dan tadi kan lu bilang kan untuk akhirnya gue kuliah tuh pengen akhirnya gue tahu pakem-pakem untuk supaya tulisan gue ini bakal jadi berbentuk fisik. Ya itu awalnya gue cuma ingin yang tadi lu bilang ya, pakem-pakem cara membuat sebuah tulisan tuh yang betul seperti apa sih, yang diharuskan tuh seperti apa gitu. Ternyata yang diajarkan bukan tidak sesuai ya, tidak masuk di gua gitu. Tidak masuk di gua. Mungkin sesuai sama orang lain tapi di gua nggak masuk gitu. Tapi memang mungkin akhirnya lu adalah tipikal yang bosen untuk akhirnya, wah ini nggak sesuai apa yang gue pengen lagi pelajarannya nih. Ternyata memang kalau gue mikirnya ya dengan hal mungkin lu waktu cabut semester berapa? Semester 4. Mungkin dari pas lu baru maba akhirnya semester 1 sampai semester 4 baru mungkin teori-teorinya tentang hal ya gimana caranya menulis, gimana caranya mungkin pakemnya menulis. Akhirnya di novel tuh kayak bakal kayak gimana, puisi tuh punya pakem yang kayak gimana, artikel tuh punya pakem yang kayak gimana, esai yang kayak gimana. Mungkin memang belum sampai akhirnya teorinya sampai ke
gimana gua cari gitu gimana ya. caranya mengaplikasikan jadi bentuk fisik buku ini. Mungkin emang belum sampai ke situ, lu udah Mungkin. keburu gue udah keburu bosan. Iya, iya. Terus didukung sama lingkungan yang wah anjing. Sama di lingkungan yang gimana ya? Ada satu kelas es. Waktu itu gue sempat mau buat kolektifan gitu es. Men, gue yakin nih di satu-satu orang lu pada nih teman-teman gue pasti punya karya lah gitu ya, pasti punya tulisan ya. Daripada lu simpen di buku aja atau daripada lu simpen di catatan aja, men buat acara yuk kolektifan gitu. Biar buat semangat kuliah aja gitu maksud gue gitu ya. Jawab apa ya? Enggak ah. Kayaknya malu deh ya, kayaknya malu deh. Dan hampir semuanya Cuma gue berdua temen gue doang yang gitu. Akhirnya gue buat sama anak-anak kolektifan hukum malah anak-anak hukum yang maksudnya yang respect sama sebuah karya gitu. Adalah di sebuah sana gitu ya. Kata gue terus habis itu gue kok gini ya. Akhirnya gue saat itu memutuskan cabut. Karena lingkungan berarti, bukan karena kampusnya juga. Karena lingkungan, bukan karena kampus kan. Karena lingkungan sih sebetulnya ya. Cuma sebenarnya sih bukan karena lingkungan aja sih ya. Gawe Karena lu kuliah sambil kerja juga. Gawe kan anjing banget ya. Ya itu sih memang tantangannya orang untuk akhirnya bertahan dengan membuat karya atau seniman ya. Cara ngebuat karya, anjir apaan itu cuy? Ular itu cuy. Badannya biawak gede kali ya? Biawak kali atau ular sih? Dia makanya doang anjing ya. Iya kita lagi di danau teman-teman. Tadi gue balik lagi ke yang tadi. Tantangannya itu untuk akhirnya seorang pembuat karya atau seniman, pembuat karya, tantangannya adalah gimana caranya lu bisa bertahan sambil kerja, sambil ditekan. Itu bang tantangannya sih, jadinya Yeah. sambil kerja dan keluarga. Itu tantangannya tuh pembuat karya tuh. Lu kalau misalkan udah berkeluarga, lu harus gimana caranya mempertahankan dua hal itu. Lu tetap membuat karya yang lu pengen dan lu masih harus mempertahankan rumah tangga lu. Karena gue banyak banget nemuin yang akhirnya tuh seniman-seniman pembuat karya yang nikahnya telat akhirnya. Secara gue nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang akhirnya terlalu mendiskreditkan pernikahan tuh kan di umur sekian. Tapi akhirnya banyak yang gue lihat seniman-seniman yang akhirnya gagal dalam pernikahannya, gagal dalam rumah tangganya. Terus mungkin umurnya udah lebih dari 30 atau udah 40 baru nikah gitu. Karena terlalu berlarut dengan karyanya juga. Gue gak tahu ya terlalu berlarut atau kesiapan secara seniman. Tapi banyak juga. Kayak gue pernah denger David Naif, David Bayu tuh bilang kalau gue tuh hidup dari naif. David Bayu tuh bilang gitu, gue tuh hidup dari naif. Istri gue bisa kuliah dari naif. Gue punya rumah tuh dari naif. Terus dia bilang dia punya Union Well tuh usahanya itu dari naif. Itu keren menurut gue ya. Dia bisa akhirnya nge-manage keluarganya dari karyanya. Hidup di atas karya. Dia kan kalau nggak salah kan gitu kan. David Naif kan dari zamannya di KJ kuliah dan akhirnya punya band. Akhirnya dia nikah itu dari duit dari dia ngeband. Dia punya rumah, dia nyekolahin anaknya itu dari band. Itu menurut gue salut untuk akhirnya orang bisa bertahan dalam hal itu. Tapi kenapa orang menganggap itu sebuah ini ya sih? Apa ya? Lu ngapain sih jadi seniman anjing? Gitu. Karena mungkin waktu itu dengan ada hal stigma kayak gitu. Men waktu itu nggak kayak sekarang ya. Secara popularitasnya ya seniman presentasinya belum ada yang benar-benar sampai kayak sekarang yang akhirnya misalkan hidup yang benar-benar kayak anu deh. Unik cuy, dia cuman akhirnya di Instagram ngebacot-bacot, sekarang iklannya di mana-mana. Yang latar belakangnya tuh tadinya penjaga kantin awalnya dan sambil jadi ojol.
Tapi sekarang akhirnya gila-gilaan. Maksudnya di zaman sebelum halnya sekarang belum ada hal-hal pembuktian yang kayak gitu. Kalau zaman dulu kan, kalau yang gue denger ya dari beberapa orang-orang yang pernah ada hidup di tahun 90-an tuh, lo harus jadi penyiar dulu biar keren. Tapi bukan secara keuangan, bukan secara finansial, tapi akhirnya lo dianggap keren. Jadi penyiar, jadi anak band. Kalau lo mau dilihat keren, Lihat kerennya aja ya. kerennya dong. Kerennya aja. Tapi untuk secara finansial belum tentu Belum gitu, tentu. hal-hal kayak gitu. Ya kalau di zaman dulu ya mungkin lo jadi pengusaha, lo Jadi itu pengusaha, jadi PNS, lo jadi PNS, kerja kantoran, berdasi. kantoran, Ya berdasi. minimal jadi karyawan bank. Itu kan karena di zaman itu ya lo kalau mau hidup aman dan aman sih, gue nggak tahu ya kalau nyamannya atau enggak, hidup secara aman ya lo harus ada di pakem jalur itu karena pembuktiannya udah ada. Sekarang gue ngelihat hal-hal itu banyak yang berjalannya absurd gitu, flow-nya manusia udah absurd yang gak ketebak. Raim Laude bikin lagu Komang itu yang akhirnya dia gue kalau nggak salah gue pernah denger dia di podcast lah gitu, yang akhirnya dia bisa bikin film, bisa punya ini, bisa punya itu, dan itu gokil cuy, dari satu lagu cuy yang benar-benar ngebikin dia sampai kayak sekarang. Ini dia yang bilang ya, gue nggak ada analisis atau apa, tapi gue jujur gue pun suka sama lagu Komang gitu, nggak ada gimana. Nah maksud gue halayak kayak Alif John, dari dia akhirnya ngegambar terus akhirnya foto untuk akhirnya ada di media sosial dan masuk video klip sama beberapa band kerja Slang ya? sama ya sama Slang Slang. cuy, Slang cuy. Tingkat seleng. Kan kita nggak bisa mengekspektasikan itu tiba-tiba ya kan? Itu dia, maksudnya untuk di akhirnya di era sekarang tuh absurdnya perjalanan manusia hidup tuh sekaya gitunya, lo dari kanvas dan ituan lo bisa Keren. sampai kayak sekarang dia bisa punya rumah sendiri, sekarang dia ada di beberapa iklan dan jadi brand ambassador beberapa produk, bisa bikin usaha kolaborasi sama musisi dan seniman-seniman. Itu menurut gua absurd sih, menurut gua absurd dengan latar belakang dia yang rock and roll dan semangat punk ya kan. Cuman untuk saat ini berapa persen sih ya orang bisa hidup di atas karyanya sendiri dengan seugal-ugalan mereka? Menurut gue untuk saat ini sih sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu ya, kayak ya tainya aja si tainya siapa ya kita cari tainya sih. Oke sih itu aja. Gue Itu tahu lu aja. gak pengen Iya. nyebut nama tokohnya, tapi ada sih itu. Oke. Kayaknya terus? sih itu ada sih itu lah si tainya gitu. Dia bikin lirik cuman aransemen aja, Oke. viral. Oke. Sebenarnya kan setai itu ya, buat melangkahkan kaki untuk hidup gitu kan, that's karya itu men. Gue tidak menyalahkan dia buat karya cuman seperti itu gitu. Itu karya dan emang rezekinya di situ mungkin gitu. Cuma ada hal nasib berapa persen yang lu ada di situ gitu. Pertanyaan gue tuh di situ, maksudnya Setuju gue. bagaimana kita cara untuk Bisa nggak sih presentasinya berapa untuk akhirnya orang bisa nggak sih hidup Itu. dengan di atas karyanya? iya maksud gue itu. Nah itu apa namanya? Jujur gue ngobrol gini sedikit bodoh nih sedikit bodoh nih ya. Tahu kita sama-sama bodoh. Iya sama-sama bodoh. Ini juga nggak ada yang nonton paling. Nah apa namanya? Gua tuh ngerasa untuk akhirnya ngomong tadi ya hidup di atas karya tuh bla 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 gitu. Gue sembari coret-coret pasti kali ya. Aman-aman. Apa namanya? Dengan hidup di atas karya menurut gua, ini menurut gua. Jadi ada waktu itu pelukis dia ngampus di Trisakti. Dia bilang tuh, Gus, kita semua tuh hidup manusia harus berkarya. Kita hidup jangan cuma kerja akhirnya mati. Kita hidup harus berkarya lah, harus punya karya bla 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 karena kita tidak boleh menyanyiakan hidup. Nah gua bukan orang yang egois terhadap hal yang ada di dunia gua juga. Akhirnya gua bilang, kalau lu ngomong kayak gitu lu egois dengan pedagang martabak di pinggir jalan, Iya. dengan pedagang somai di pinggir jalan. Karena menurut gua mereka pun punya karya. Apa? Martabak itu. Martabak itu buatan dia men, anjing. Gua tuh selalu nyaman untuk kalau beli martabak dan ngeliat tukang martabaknya bikin. Dan menurut gue itu nggak gampang. Untuk akhirnya lu nyetak adonannya. Cara gerakan bikin martabak telurnya, Nah, anjing. menurut gue itu karya. Menurut gua. Jadi jangan menghardik akhirnya semua orang tuh nggak berkarya. Menurut gua semua orang berkarya. Cuman dalam halayak yang segmentasi berbeda aja. Makanya
makanya menurut gue akhirnya manusia sebenarnya tuh berjalan, kalau di era sekarang secara global pengertiannya, menurut gue akhirnya sekarang semua manusia hidup di atas karya. Menurut Sebetulnya. sebetulnya akhirnya semuanya karya. Akhirnya apapun yang lakuin menurut gue Secara penciptaan ya, lu menciptakan sesuatu itu adalah karya sebenarnya ya. Nah, akhirnya lu menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu dulu Melakukan deh. sesuatu. Melakukan Nah. sesuatu dulu deh yang akhirnya itu jadi karya. Dan akhirnya lu mungkin bisa suka melakukan dan akhirnya lu hidup dalam hal itu. Kecuali lu manusia goblok gitu. Tidur bangun makan. Nah, Goblok gitu. selain misalkan kita ngomong, oh mungkin orang zaman dulu yang kerjanya berburu mencari makan bla 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 itu nggak berkarya, Gus. Enggak, menurut gue dengan dia bikin tombak akhirnya nyeset jadi runcing itu udah karya menurut gue. Sekarang gini, misalkan lu nemuin tombak dari zaman Kibenen lagi, maksudnya zaman Kibenen. dulu banget nih. Lu nemu Jabar banget kebinan ya. lu nemu tombak yang dari zaman dulu banget gitu. Sama lu lupa aja nggak pasti? Fosil men. Zaman Pajajaran, Jangan pajajaran. Men. karya kan? Karya lah men. Walaupun- Pasti simpen lah. Walaupun waktu itu dia cuma nyeset kayu Itu aja. doang. Sebenarnya dia nggak tahu itu apa gitu ya sebenarnya ya. Maksud gue hal-hal kayak gitu yang akhirnya dari dulu sebenarnya manusia hidup dengan karya. Cuman akhirnya sekarang anggapannya karya ini dalam hal apa dulu? Karena gue belajar di SD secara seni itu apa, akhirnya yang gue pahamin secara standar dan kayaknya ini lebih efisien untuk gue pahamin deh. Akhirnya seni itu ada dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Gimana nih seni rupa murni dan seni rupa terapan? Seni rupa murni akhirnya seni rupa yang bisa dinikmatin dan bervalue. Contoh patung, lukisan yang akhirnya dia punya value-nya tersendiri dan bisa dinikmatin keindahannya. Patung, lukisan, musik yang akhirnya jadi seni yang berupa murni. Nah, seni terapan apa nih? Yang akhirnya bisa difungsikan. Bangku, meja, motor, mobil, itu seni terapan menurut gua. Yang akhirnya bisa berguna dan bermanfaat. Ada fungsinya. Apa tadi? Dua hal. Maksudnya dalam hal seni Hah? yang gua belajarin dari SD, Hah? itu ada dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni yang akhirnya yang bisa dinikmatin, seni rupa terapan yang akhirnya bisa difungsikan. Dia bisa difungsikan. Gue pernah baru kemarin, Fadlan, ini gue pengen tanya ke lu akhirnya. Dengan secara kita sama-sama gesrek nih. Gue pengen tanya hal ini. Menurut lu lebih logika materi atau pikiran? Lebih realistis mana, lebih logika mana? Lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal mana? Pikiran atau materi? Lebih masuk akal mana? Kalau misalkan menurut gua lebih masuk pikiran lah ya. Karena Kalau misalkan gua nggak punya pikiran, kayaknya gua kesini aja nggak tahu ya, gitu, ya kan? Maksudnya pertanyaannya kemana dulu nih arahnya gitu ya? Kemana ya? ini maksudnya menurut tuh lebih masuk akal dan lebih logika, lebih realistis. Lu maksudnya dalam secara kalimat gitu ya. Jadi ada kalimat materi, ada kalimat pikiran. Kita udah tahu lah secara definitifnya lah ya, materi ini kemana, pikiran ini kemana. Nah, menurut lu secara realistis dan logiknya, lebih logik mana, materi atau pikiran? Materi itu kan ya uang, hal-hal yang ada sekarang, atau pikiran. Ibarat materi itu berbentuk. Pikiran tuh. Menurut pikiran. Alasannya? Lo kan nggak punya pikiran nggak mungkin mendapatkan materi kan? Itu uniknya di situ. Ada beberapa orang yang pasti memilih materi karena ya udah halnya udah terjadi. Tapi ada teman gua yang gesrek juga. Gus, mungkin orang yang awam bakal memikir bahwa materi itu lebih realistis dan lebih logik. Tapi di lain sisi, pikiran tuh sebenarnya walaupun baru jadi pikiran, itu adalah hal yang lebih realistis daripada materi. Karena kenapa? Bangku yang kita dudukin tadinya cuma pikiran. Ide. Tadi cuma ide. Untuk akhirnya gue bikin nih. Akhirnya jadi. Mobil yang kita lihat di jalanan. Tadinya cuma pikiran manusia. Akhirnya dibikin jadi mobil. Itu uniknya tuh. Dipikir nih. Uniknya di situ tuh. Maksudnya gue suka juga lah ngobrol-obrolan kayak gitu. Suka ada beberapa teman-teman gue yang tiba-tiba nanya ke gue gitu. Dan anjing jawabannya cemerlang, secara pengertiannya cemerlang menurut gue untuk akhirnya iya juga ya, kita nggak bakal bisa akhirnya jadi mobil kalau kita nggak mikirin gimana
gimana cara bikin mobil? Dari bikin mobil. Ngomongin jadi ada meter ya, asli. Iya. Dan apa ya? Tuhan memikirkan kita jelas ya sih. Menciptakan dunia. Tapi jangan gitu juga. Jangan kesana. Bukan jangan kesana, jangan gitu juga. Karena gua tuh punya anggapan juga Tuhan bukan gak punya pikiran karena dia bodoh, bukan ya. Bukan, Tapi Tuhan bukan manusia, bukan makhluk. Gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi kayaknya Tuhan tuh menciptakan ini ya menciptakan aja. Tapi kalau misalkan gue ya, ini gue gitu. Gak apa-apa. Gue memiliki objek Tuhan gue sendiri gitu ya. Tanpa rupa, cuma buat susah banget lagi ya maksudnya. Ya pokoknya gue punya satu titik yang gue menggambarkan, oh ini men Tuhan. Tidak memiliki rupa, cuma jadi kayak jadi simpel lagi nih. Gue nih sendiri gitu, susah untuk gue nyambung ngobrol sama lu dong nih gitu. Oleh karena itu gue punya nih si objek ini, si Tuhan ini yang bisa mengerti gue. Akhirnya gue mengimajinasikan dia seperti apa yang gue mengimajinasikan aja gitu. Ya ternyata Tuhan lebih memikirkan gitu, Lebih mengerti gitu ya. Jujur gue kalau untuk ngobrol gini nih nangkep gitu ya, tapi apa yang gue mau sampaikan kayaknya susah gitu. Goblok. Udah penyakitnya goblok gitu ya. Penyakitnya goblok gitu. Semenjak Iya, langsung tiba-tiba hilang ngomong apa tadi. Ngomong apa itu? Sering terjadi. Itu adalah diakibatkan banyak tekanan dalam hidup manusia. Nggak apa itu jadi unik dan salah satu contoh perjalanan hidup manusia kayaknya emang kayak gitu. Gua tadinya tipikal orang yang takut untuk ngobrol karena gue selalu ngerasa diri gue bodoh banget dalam banyak hal. Tapi ada momen dimana gue tuh ditempeleng dikit lah sama temen. Ditempeleng dalam artian gue selalu bilang kalau sama teman-teman dekat gue tuh gue minder, gue tuh malu. Gue selalu bilang sama teman-teman dekat gue gitu. Ada momen dimana gue dari kecil sama mereka, gue aurak-urakan sama mereka. Terus pas gue ketemu, udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi, gue dibilang gini kayak, gue sejak kapan lu minderan? Gak ada ya, minderan tuh dalam diri lu gak ada. Lu minder dalam hal apa? Ya gue ngelakuin hal ini semua merasa kayaknya gak ada bagus-bagusnya, gak ada keren-kerennya. Itu yang akhirnya ngebikin gue gak percaya diri. Karena gue punya referensi orang-orang yang gue lihat tuh, kok kayaknya mereka bagus banget gitu. Terus mereka, temen gue tuh bilang cuman kayak gini, selagi lu pembuat karya dan orang-orang yang lu lihat pembuat karya juga, akhirnya lu jadi sama orang-orang yang lu lihat. Anjing gak? Kayak contoh misalkan Picasso. Anjing cuy. Aja tren. Kita skip dulu. Nah, udahan maghribnya, ajannya udah lewat. Kita lanjutin sedikit dulu. Tadi itu dari sampai Picasso dan Picasso ya tadi ya. temen gue tuh, pokoknya tadi temen gue tuh bilang kalau misalkan lu ngebuat sebuah karya dan akhirnya karyanya jadi, itu sama halnya seperti orang-orang yang lu suka. Misalkan gue suka tuh sama Jason Ranti dia bikin lagu. Gue pengen banget punya lagu kayak Jason Ranti misalkan, karena gue suka banget nih lagu-lagunya. Dan akhirnya lu bikin karya dan karyanya jadi dan rilis lagi. Gue kebetulan gue baru rilis lagu dan sekarang lagi jalan March, pre-order untuk March. Itu temen gue tuh bilang kalau lu akhirnya udah sampai di titik itu, sebenarnya lu tuh udah sama dengan orang yang lu fans ini. Lu benar-benar ngefans sama seseorang. Lu yang tuh lu udah buat jadi patokannya. Udah jadi setara sebenarnya. Udah jadi standarnya sebenarnya udah jadi setara. Lu sama-sama bikin karya, sama-sama lu upload, sama-sama survive di situ. Sebenarnya
sebenarnya lu akhirnya sama seperti misalkan lu udah mulai lukisan lu dan lukisan lu udah jadi di kanvas dan akhirnya lu mungkin akan berpameran atau kayak gimana, sama halnya seperti lu yang dilakukan Picasso. Mungkin jalannya aja beda dan itu adil menurut gua. Jalan ya tetap harus berbeda, nggak harus sama. Jalan yang akhirnya berbeda ya, semua orang punya lucknya masing-masing, semua orang punya keberuntungan masing-masing. Nah, dari secara lu ngelukis Fadlan, gue pengen tahunya tuh lu udah berapa kali pameran? Udah pernah atau belum lu pameran? Kalau untuk pameran sharing gitu ya, kolektifan, udah beberapa kali gitu, 1-2 kali sih. Yang pertama di mana tuh lu? Ada waktu itu di Pamulang ya, Di Pamulang? sama teman-teman kampus gitu. Ya di sana juga itu ada acara, kalau nggak salah adalah sebuah acara kampus gitu, kolektifan, dan gue sebenarnya udah DO dari kampus itu. Setelah gue DO malah gue baru diajak-ajak gitu ya sama teman-teman yang ada di kampus gitu. Emang orang nggak sedih deh. Aku ngomong aja, ini mah gak ada yang nonton, tenang. Nggak ada yang nonton. Tenang. Cuma ya iya. Kalau untuk beberapa pameran udah beberapa S gitu. Cuma kalau impian gue sih, gue pengen pameran sendiri ya. Oh, untuk akhirnya lu memamerkan karya-karya lu nih secara pameran tunggal. Pameran tunggal. Oke. Nah, kalau secara pameran tunggal yang lu pengen, kira-kira tuh pameran tunggal yang dari secara lukisan lu tuh satu tema semua kah atau bakal berbeda, dari secara kehidupan lu juga mungkin di tahunnya berbeda atau kayak gimana tuh? Oh, enggak, secara konsep pameran tunggal lu. Secara konsep sih Yang lu pengen ya? Iya, semua histori yang gue buat selama gue membuat karya gitu. Itu ingin semuanya yang gue pengen pamerkan gitu. Dalam bentuk hal apapun, bukan lukisan aja ya gitu. Karena gue juga ada patung baru jadi. Ya selama gue membuat karya, entah itu lukisan, entah itu apa, gue mau memamerkan. Oh, jadi ternyata lu tuh ingin pameran tunggal dengan bukan cuma pameran lukisan, tapi semua karya yang lu lakuin akan jadi pameran tunggal lu. Iya, gue pengen buat apa sih waktu itu yang lu sebut instalasi ya? Instalasi. Nah, lu pengen bikin objek instalasi juga. Iya. Sebuah karya gitu. pameran tunggal nanti nih. Konsepnya gue udah kebayang sih ya, kalau misalkan gue mau buat pameran tunggal gitu. Kayaknya udah capek banget gitu, maksudnya gue dengan hidup yang seperti ini gitu, dengan hidup yang gue rasain gitu. Gue nggak bisa menceritakan ke orang lain maksudnya, dan gue ingin menjadi gue yang baru gitu. Gue mau meninggalkan kehidupan gue yang lama, menjadi gue yang baru. Gue ingin meninggalkan sesuatu nih gitu, dan yang gue tinggalin sebenarnya historinya gue pengen buat pameran tunggal yang entah itu Kapan akan jalannya gitu. Oh, mungkin berarti akhirnya pameran tunggal ini adalah tapakan pertama lu untuk akhirnya lu meninggalkan hal-hal yang ada di masa lampau. Nah, yes. Bukan tentang keseniannya yang gue tinggalkan ya. Maksudnya tentang yang menurut gue tidak terlalu apa ya, kalau misalkan negatif lawan ininya positif, gue tidak terlalu positif untuk hidup yang lebih berkembang, dan gue mau meninggalkan kebodohan itu. Nah, tapakan pertamanya adalah pameran tunggal. Keren. Kalau boleh tahu, kira-kira tema secara judul atau tema yang bakal ada di pameran tunggal itu bakal apa temanya atau judul pameran tunggal? Secara judul sih belum ada ya, cuma secara konsep gitu, bayangan guanya aja gue udah kebayang lah gitu. Maksudnya gue mau buat instalasi gitu, kursi, meja dengan ruangan yang penuh lukisan yang kayak yang sedang pameran itu. Kursi meja itu kejadian setelah bunuh diri. Oke. Ya. Secara penggambarannya, suasananya kejadian setelah bunuh diri gitu. Dengan pistol yang tergeletak dan peluru yang sudah tertembak gitu, dan lumuran darah kayak gitu. Itu gimana ya? Jadinya gue jelasin juga nih. Beberapa kali gue udah nggak suka banget sama di sini gitu. Di sini gue nggak suka banget gitu, di atas sini gitu.
kalau misalkan lagi capek, misal pulang kerja capek nih ya kan, kerja capek gitu, keluarga juga lagi lumayan gitu, gue suka tuh berhenti di di pinggir jalan yang besar gitu, ngeliat pohon. Nggak tahu ini mah aneh aja ya, gue bayangin anjing nih bunuh diri di sini asik gitu, maksudnya anjing bukan keren gitu, maksudnya bukan pohon itu menarik gue, maksudnya secara gue punya imajinasi tentang pohon itulah gitu. Anjing kalau misalkan gue gantung diri dem, Ada hasrat itu. ada hasrat itu gitu maksudnya. Dan banyak hal yang tidak banyak hal yang menahan gue untuk itu, dan gue tidak bodoh gitu. Ngapain anjing bunuh diri, lebih baik gue menciptakan karya yang berkonsep seperti itu. Iya gitu, lebih baik gue bunuh diri di dalam imajinasi guanya aja gitu, di dalam imajinasi gue. Kenapa kenyataan yang harus bunuh diri? Lu mau bunuh diri, dunia tetap berputar men. Nah gitu, jadi main anjing di sana juga nggak ngelakuin apa juga, bingung juga gue nantinya gitu di sana. Berarti secara judul dan tema lu belum tahu nih. Baru secara ya bayangan kira-kira bakal pameran tunggal itu bakal kayak gimana, secara konsep lu udah ada, tapi mungkin secara tema dan judulnya yang lu belum Konsep persiapkan. dan tema udah ada. Oh, temanya apa tuh? Untuk tema gini ya, Enggak, kalau belum boleh dikasih tahu nggak apa-apa. nggak sih ada gue kasih tahu aja nih, kalau misalkan tema mungkin gini. Nih kayak suasana kayak gini aja nih. Kalau misalkan ini teman-teman yang lagi nonton misalnya, ini suasana anjing gila banget ya. Kabut dikit, danau, dan setelah itu meninggalkan semua ini. Temanya ya kematian. Secara kalimat. Secara kalimat temanya kematian gitu. Kematian gitu. Udah orang yang telah mati kayak gitu. Dan Meninggalkan sesuatu. Gitu. Keren. Dan gue akan menjadi diri gue dari nol lagi yang gue inginkan menjadi lebih baik gitu. Yang gue inginkan, bukan orang lain inginkan. Jadi lebih baru. Jadi lebih baru. Gitu. Meninggalkan sesuatu dengan akhirnya jadi lebih baru. Nih, jujur aset gue suka banget nih kayak gini nih, anjing gelap. Nggak ada siapa-siapa di pandangan gue. Setelah itu tempatnya damn, wah gila kan? Tiba-tiba ada sniper dari sini. Iya, gila kan? Mungkin segitu dulu untuk akhirnya obrolan sekarang sama Fadlan. Menariknya karena sebelumnya lu pernah nggak ngobrol-ngobrol di depan kayak gini? Belum pernah. Nah, cuma secara untuk gue buat waktu itu, jadi gue waktu itu pernah buat brand ya. Oh, pernah buat brand? Buat brand. Gue dengan temen gue gitu. Gue yang mengkonsepkan sebuah artikel gitu. Sebuah artikel, gue bikin kayak gini gitu, video-video gini, interview gini dengan kawan gue yang satu itu. Tapi gue yang bawa ininya kayak elunya gitu. Iya. Yang ngebawa flow-nya, dan flow obrolannya. Iya, dan gue tuh bodoh teman-teman gue. Gue nggak tahu namanya apa itu gitu. Nah itu menariknya jadinya kalau secara kesimpulan hal yang dari tadi kita obrolin, jadinya kayak kita nggak perlu tahu tentang sebutan-sebutan, kita nggak perlu tahu banyak hal. Menurut gue ya, kita nggak perlu tahu banyak hal untuk akhirnya menjadi standarisasi. Kita nggak perlu tahu banyak pakem untuk jadi pakemnya atau standarisasi lagi. Untuk akhirnya kayaknya kita cukup untuk harusnya melakukan dan mau. Karena menurut gue gitu, kayak contoh misalkan orang nggak bisa ngedesain. Menurut gue bukan karena lu nggak bisa ngedesain, tapi lu belum mau melakukannya. Kalau lu mau melakukan untuk akhirnya kayaknya gue mau ngedesain sesuatu nih, menurut gue akhirnya bisa tuh karena lu mau. Betul, bukan karena lu bener-bener nggak bisa. Iya. Dan soal bodoh dan pintar akhirnya bakal jadi segmentasi yang halnya kayak gua oke lah, misalkan gua pintar dalam menulis, tapi gue belum tentu pintar dalam melukis. Karena gue memang ada di dalam kehidupan menulis. Gue nggak setuju sama bodoh dan pintar sih. Akhirnya Menurut gitu. Iya.
Akhirnya karena segmentasi. Menurut gua apa ya, nggak ada anjing orang yang bodoh gitu. Mungkin orang yang bodoh itu bukan gimana ya, misal orang bodoh dalam lu nggak bisa Menjudgment orang itu bodoh. nggak bisa di pendidikan aja, lu nggak Oke. bisa sesuatu pelajaran gitu. Ini guru marah nggak nih? Lu nggak suka sesuatu pelajaran gitu. Ya emang dia bukan tempatnya di situ gitu, yang di tempat ya bukan yang diinginkan seperti itu gitu. Mungkin dia bisa di yang lain. Dan Itu dia mau atau nggak mau. Iya, mau Misalkan dan nggak ada maunya. orang yang akhirnya guru ngomelin untuk kayak kok kamu nggak bisa matematika ya, karena saya nggak mau untuk melakukan itu hal ini. Iya. Saya kayaknya nggak minat atau nggak interest saya memang kurang atau bla 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 bla. Tapi kalau ibu ngajak saya olahraga, Nah. ayo. Dan pinter tuh adalah terbiasa. Terbiasa, aku setuju. Untuk akhirnya biasa melakukan, akhirnya lu bisa. Gitu. Akhirnya lu bisa. Nah gitu. Mungkin cukup segitu dulu. Karena kalau terlalu panjang, takut akhirnya jadi hal kepanjangan kayak ini ngobrolin apa sih, bla 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 bla. Thank you buat Fadlan atas obrolannya, dan kita bakal ngobrol lagi, nggak langsung pulang. Oke, Gusti thank you. keren. Thank you. Ciao.